Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen, Ibu Eva Riza MPD, dan rekan-rekan mahasiswa dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Esa Iliana. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan berbagi materi selama 15 menit dengan tema strategi pembelajaran anak usia dini. Mari kita mulai bersama-sama. Next. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa masa anak usia dini adalah masa emas pertumbuhan. Anak-anak di usia ini memiliki cara belajar yang sangat unik. Mereka belajar bermain lewat kita salah mengira bahwa masa anak usia dini pembelajaran di PAUD itu hanya sekedar mengajarkan huruf dan angka. Padahal tugas kita juga lebih besar. Kita harus menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara utuh. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menyusun strategi pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan tahap perkembangan anak, bukan keinginan orang dewasa. Next. Segala langkah yang kita ambil tentu harus berdasar aturan yang berlaku di Indonesia, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Yang ketiga, Permendikbud RI nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Dan yang keempat, Permendikbud RI nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013. Semua peraturan ini menjadi acuan bahwa pendidikan bagi anak usia dini harus dilakukan dengan cara khusus dan penuh tanggung jawab. Next. Di sini terdapat prinsip utama pembelajaran. Dalam menerapkan strategi, ada 5 prinsip utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama, belajar sambil bermain. Ini adalah cara paling alami bagi anak. Yang kedua, berpusat pada anak yang menjadi pelaku aktif. Guru hanya membimbing. Ketiga, holistik integratif, yaitu contohnya mengembangkan fisik, pikiran, bahasa, sosial, emosional, dan agama sekaligus. Dan yang keempat, gunakan benda nyata seperti lingkungan sekitar. Anak lebih paham jika melihat dan memegang langsung. Dan yang kelima, hargai perbedaan. Contohnya, setiap anak tumbuh dengan kecepatan dan bakat yang berbeda. Next. Selanjutnya ada strategi dan metode pembelajaran. Berikut adalah metode yang bisa kita terapkan langsung di kelas. Yang pertama yaitu metode bermain.
Contohnya seperti bermain peran, menyusun balok, atau eksplorasi benda di sekitar. Yang kedua, metode bercerita dan bernyanyi. Contohnya melatih imajinasi, menambah kosakata, dan menanam nilai baik. Yang ketiga, ada metode pemberian tugas dan proyek sederhana, seperti merapikan mainan atau membuat karya dari kertas. Selanjutnya ada metode kunjungan, seperti mengajak anak melihat lingkungan luar sekolah, seperti pasar, kebun, atau pos keamanan. Dan yang terakhir, pembelajaran terpadu menyatukan semua materi dalam satu tema yang saling berkaitan. Next. Di sini contoh penerapan. Supaya lebih jelas, saya berikan contoh nyata. Misalnya kita mengambil tema tanaman. Anak tidak hanya mendengar penjelasan, tapi mereka diajak menanam biji, menyiram tanaman, mengamati daun, menyanyi lagu tentang tanaman, bahkan menghitung jumlah biji yang ditanam. Selain kegiatan, kita juga harus menciptakan suasana kelas yang aman, hangat, dan penuh kasih sayang. Dan yang paling penting, pembelajaran tidak berhenti di sekolah. Kita harus melibatkan orang tua untuk terus mendampingi anak di rumah. Next. Selanjutnya ada penilaian perkembangan anak. Untuk menilai keberhasilan anak, ingatlah PAUD tidak menggunakan tes tertulis atau ujian seperti sekolah dasar. Cara menilainya adalah melalui pengamatan sehari-hari saat anak beraktivitas. Yang kedua, melihat hasil karya yang dibuat anak. Yang ketiga, mencatat perkembangan lewat catatan anekdot dan mengumpulkan dalam portofolio anak. Di sini dapat kita simpulkan sebagai rangkuman materi yang sudah kita bahas. Pertama, pembelajaran PAUD harus selalu menyenangkan, mengajak anak aktif, dan sesuai dengan tahap pertumbuhan. Yang kedua, strategi yang tepat dapat membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, termulia, dan percaya. Peran pendidik bukanlah pengajar yang menyuruh, melainkan pendamping utama yang setia menemani proses belajar anak. Next. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi bekal dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Esa Ajana sebagai narasumber kedua atas pemaparan materi yang sangat menarik dan memberikan banyak wawasan baru bagi kita semua. Mari kita berikan apresiasi terbaik dengan memberikan virtual applause melalui fitur reaction di Zoom sebagai bentuk penghargaan atas ilmu yang telah beliau bagikan. Terima kasih atas antusiasmenya buat semua peserta webinar yang ada di ruang Zoom hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini kami akan membuka kesempatan untuk 2 orang penanya.
Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat dan mencantumkan nama dan kelas. Oke, baik. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang telah masuk kepada narasumber, yaitu pertanyaan pertama dari Nezi Herliana. Yang pertanyaan adalah, dalam satu kelas, biasanya kemampuan anak dan karakter setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang cepat memahami kegiatan, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Menurut Kak Esa, strategi seperti apa yang sebaiknya dilakukan guru agar semua anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tujuan pembelajaran yang tetap tercapai tanpa ada anak yang merasa tertinggal? Kepada Esa Aliana, kami persilakan untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Kak Witri telah membacakan pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Mezi. Guru itu perlu memahami bahwa setiap anak memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran perlu dibuat fleksibel dan berpusat pada anak. Oleh Guru dapat memberikan pendampingan yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing anak, menggunakan berbagai metode belajar seperti bermain, bercerita, atau eksplorasi, serta memberikan apresiasi terhadap setiap perkembangan anak. Dengan begitu, semua anak tetap dapat berkembang sesuai potensinya tanpa harus dibandingkan dengan teman-temannya. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Kak Esa. Terima kasih kepada Kak Esa Aliana atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu dari Sri Wulandari dari kelompok 3. Dengan pertanyaan, pada materi tadi dijelaskan bahwa penilaian perkembangan anak usia dini tidak dilakukan melalui tes tertulis, melainkan melalui observasi portofolio dan hasil karya anak. Pertanyaan saya, bagaimana cara guru memastikan bahwa hasil penilaian tersebut benar-benar objektif dan dapat menggambarkan perkembangan anak secara menyeluruh? Kepada Kak Esa, kami persilakan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sri Wulandari. Guru itu dapat memastikan penilaian tetap objektif dengan melakukan observasi secara rutin dan berkelanjutan dalam berbagai situasi belajar. Hasil observasi kemudian didukung dengan catatan anekdot, dokumentasi, hasil karya, serta portofolio anak. Penilaian juga dilakukan berdasarkan indikator perkembangan yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan pendapat pribadi guru. Dengan cara tersebut, perkembangan anak dapat terlihat secara lebih utuh dan akurat. Sudah jelas, Kak Sri? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Kak Esa.